Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu yang kuliah pulang. Sebentar, jangan sampai lu salah paham ya. Buat yang mahasiswa kupu-kupu, tonton video ini sampai habis ya. Oh ya, perkenalin, nama gua Raihan, gua dari Siap Berkembang, dimana tempat insan yang mau bertumbuh dan bertambah, kita berkembang bersama. Gua ini ya pernah jadi mahasiswa kupu-kupu, mahasiswa yang pulang ya, kuliah pulang. Terus gue juga pernah jadi mahasiswa yang berorganisasi, sempat menjadi BPH di mana jadi ketua divisi. Ya, terus juga gue sempat ya ikut lomba juga di mana sempat mencapai titiknya itu dapat beasiswa Malaka Project. Terus ya gue juga sempat lah selayaknya maba ya, mahasiswa biasa, itu gue sempat banget tuh fase di mana mikirin, kok kayaknya gue cuman gini-gini aja ya, jadi mahasiswa kupu-kupu. Ya kuliah pulang, itu lama banget ya, izin ini lama banget ya, dimana gue menyadari bahwa bener loh, ternyata jadi mahasiswa kupu-kupu itu nggak apa-apa kalau ya kita tahu kita lagi di fase apa dan kita tahu nextnya mau bagaimana ya. Misalnya gue sedikit ya cerita dan ngajak lu mikir. Di sini gue punya temen nih, ada yang namanya itu Dimas dan Noel ya. Dimas ini itu berorganisasi ya, dia banyak banget organisasinya, dia ikut lomba segala macem ya. Dan Noel dia nggak berorganisasi, dia kuliah pulang ya. Dimas ini suka banget ya branding, ngepost bahwa ya storynya itu rapat terus lomba segala macem, banyak banget. Dan Dimas dan Noel, satu lagi Noel, itu dia jarang banget ya ngepost kesehariannya. Padahal ya di balik layarnya kita nggak tahu nih keadaan yang sebenarnya gitu loh. Gue mengajak mikir karena pada saat yang sama ya, teman gue ini, si Noel ini, dia itu harus ngebiayain keluarganya ya. Walaupun dia mahasiswa, dia tetap harus kerja ya. Dia bisa kerja jadi content creator ataupun bisa kerja yang cukup keras jadi Gojek. Karena keadaan ini dia dipaksa untuk gak bisa ikut organisasi, dimana dia harus memenuhi tanggung jawab dia dan tanggung jawab keluarganya juga. Ya, dari dua orang ini gue belajar, bukan berarti yang kuliah rapat ini paling bermakna, dan juga bukan berarti yang kuliah kupu-kupu itu gak ngapa-ngapain aja, cuman kuliah pulang tidur. Enggak, sebenarnya sekarang masalahnya itu bukan di kupu-kupu atau di kura-kuranya, tetapi masalahnya lo tau gak sih lo itu lagi ngapain gitu ya. Dua-duanya mungkin kalau lihat dari kampus, satu ini keren, satunya enggak. Tapi kalau lihat dari kenyataan ya, dua-duanya tetap keren. Nah, lo di yang mana gitu loh. Jangan sampai ya lo itu yang ketiga, nggak ikut organisasi, juga nggak kerja, nggak tahu prioritasnya. Nah, itulah kupu-kupu yang jangan ditiru ya. Jangan banget ya jadi kupu-kupu yang bego kayak gitu. Jadi caranya gimana? Yang pertama, kita harus tahu keadaan kita ya, internalnya seperti apa ya. Misalnya kita tahu prioritas kita, jadi kita susun skala prioritasnya. Prioritas pertama misalnya yang pasti mahasiswa, prioritas pertamanya itu kuliah. Yang kedua, gimana keadaan ekonomi kita ya, kita lihat. Kalau misal keadaan ekonomi kita gak terlalu bagus, bisa banget ya kita ganti dari yang tadinya kita berorganisasi jadi magang aja, jadi magang yang dibayar. Sekarang itu banyak banget ya, content creator, bisa jadi content writer, banyak banget, bisa jadi clipper juga bisa. Oke, lalu kalau udah tahu prioritasnya gimana? Kita jalani, kembangin skillnya ya, di-upgrade portofolionya. Oke, paling nggak ada satu skill yang fokus nih, misalnya skill editing atau skill komunikasi atau skill sales. Sekarang udah ada afiliator kalau buat mau nyari duit misalnya ya, belajar ngomong, belajar jualan, gampang banget, udah banyak banget ya tutorialnya. Yang paling penting buat mahasiswa sekarang itu belajar skill baru, belajar pengetahuan baru. Yang paling penting juga ya, jangan sampai kita pengetahuannya nyebar nih ya, nggak ada yang difokusin. Coba ya kita fokusin satu atau dua hal aja dulu ya. Misalnya yang lagi in sekarang, yang ngetrend ya, itu bisa ada skill design, skill editing, skill komunikasi ya. Kalau udah digabung 3 skill ini, bisa jualan lo di TikTok misal, atau di Shopee ya, di Facebook bisa jualan, bisa ngomong jadi afiliator, jualan barang orang ya. Sekarang udah mudah banget kalau punya 3 skill ini.
Jadi nggak apa-apa kalau nggak kelihatan keren di kampus, asalkan ya keren di real life gitu loh. Ya lu jadi bisa tuh sharing-sharing ke teman-teman lu. Jadi lu juga bisa kenalan ke teman-teman lu yang organisasi nih. Karena lu punya nilai lebih. Ya, mereka lancar tuh organisasi. Mereka bisa mengkoordinir orang-orang. Tapi mereka sekarang belum bisa nyari duit kayak lu. Nah, lu bisa tuh komunikasi ke mereka karena lu punya nilai tambah yang bisa ditukarkan sama mereka. Lu bisa tahu nih, lu bisa tahu caranya gimana menghandle orang, yang ngatur orang dari yang berorganisasi, dan yang berorganisasi bisa tahu caranya nyari uang, caranya naikin skill dari lu yang kupu-kupu. Jadi jangan sampai putus kontak juga, kita nggak punya koneksi, itu jangan sampai. Artinya gimana, walaupun kupu-kupu kita juga harus punya nilai tambah sehingga kita bisa punya koneksi, punya relasi yang punya nilai tambah juga. Jadi sekarang masih malu nggak jadi kupu-kupu? Coba kita refleksi bareng-bareng ya.